Zaman sekarang, investasi emas itu gampang banget kan? Cuma modal aplikasi, klik-klik, beres. Tapi ternyata di balik kemudahan itu ada perdebatan besar loh. Perdebatan sengit yang mempertemukan keyakinan lama dengan dunia keuangan modern. Nah, di sini kita akan bedah tuntas masalah ini. Jadi pertanyaannya begini, tabungan emas digital yang mungkin lagi Anda kumpulkan itu sebetulnya halal nggak sih menurut Islam? Soalnya jutaan orang udah pakai aplikasi semacam ini. Praktis banget memang, tapi justru kepraktisan inilah yang tanpa disadari menyulut perdebatan panas soal hukum syariah. Biar kita nggak ngawang-ngawang, kita ambil contoh kasus yang paling relevan di Indonesia. Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Apa itu? Yah, kita akan fokus ke platform e-emas dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Pasti banyak dari Anda yang familiar dengan ini kan? Cara kerjanya kelihatannya simpel banget. Pertama, Anda kan beli emas pakai rupiah di aplikasi. Terus saldo emas digital Anda langsung nambah. Yang katanya sih itu bukti kepemilikan emas fisik yang disimpenin bank. Nah, bank ini bertindak sebagai kustodian, nyimpenin emas Anda. Kapan aja mau dijual lagi atau mau ditarik fisiknya, tinggal pencet tombol. Kedengarannya sempurna ya. Tapi, nah justru disinilah letak masalahnya. Oke, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya. Siap? Semua ini, mau yang pro atau yang kontra, intinya cuma muter-muter di satu kata dari bahasa Arab. Qobt. Apa itu qobt? Artinya itu serah terima atau kepemilikan. Nah, qobt ini ada dua jenis yang jadi sumber perdebatan. Ada yang namanya qobt hissi, ini yang tradisional. Maksudnya, Anda harus benar-benar pegang emasnya di tangan, serah terima fisik. Tapi ada juga interpretasi modern yang disebut qobt hukmi, atau serah terima secara hukum. Di sini, catatan digital atau sertifikat online dianggap sudah cukup sebagai bukti kepemilikan. Jadi pertanyaannya, transaksi layar ke layar, apakah sama sahnya dengan transaksi tangan ke tangan? Oke, biar jelas, begini alur pembahasan kita. Kita akan lihat dilema emas digital ini, lalu kita bedah argumen yang bilang boleh, terus kita lihat juga argumen tandingannya yang bilang haram. Nggak cuman itu, kita juga akan lihat perspektif modern, bandingkan semuanya, dan terakhir kita simpulkan apa artinya ini semua buat Anda. Oke, kita mulai dari kubu yang bilang ini diperbolehkan. Siapa mereka? Ini adalah pandangan dari otoritas keagamaan resmi. Yuk, kita lihat kenapa mereka bilang ini halal. Dasar hukum utamanya datang dari sini, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Ini lembaga paling berwenang soal syariah di Indonesia loh. Dan mereka bilang jual beli emas secara nggak tunai itu hukumnya boleh atau mubah. Tapi tunggu dulu, kok bisa boleh? Nah, ini argumen kuncinya. Menurut DSN MUI, peran emas di zaman sekarang itu sudah berubah. Dulu emas itu alat tukar atau thaman. Sekarang, emas itu sudah jadi komoditas atau sil'ah, sama seperti minyak, kopi, atau gandum. Logikanya begini, kalau emas itu statusnya komoditas, bukan lagi uang, maka aturan super ketat soal pertukaran mata uang jadi nggak berlaku lagi. Akibatnya, transaksi digital, bahkan sampai cicilan emas pun jadi diperbolehkan. Mirip kayak kita beli barang lain secara online, barangnya belum di tangan, tapi transaksinya udah sah. Dan ternyata pandangan DSN MUI ini bukan cuma pandangan lokal loh. Ini sejalan dengan Lembaga Keuangan Islam Global yaitu AAOFI. Mereka juga memperbolehkan emas digital tapi dengan beberapa syarat ketat. Emasnya harus beneran ada fisiknya, penyelesaian transaksinya harus instan, dan penjualnya nggak boleh jual emas yang belum dia miliki. Nah, kalau lembaga resmi nasional dan internasional aja udah bilang boleh, kenapa masih jadi rame? Kenapa masih ada yang bilang haram? Oke, sekarang kita pindah ke sisi seberang. Mari kita dengarkan argumen tandingan yang juga sangat kuat dari para kritikus. Salah satu suara paling kencang dari kubu ini adalah Ustadz Erwandi Tarmizi. Menurut beliau dan para ulama yang sependapat, praktik jual beli emas digital ini bukan cuma sekedar meragukan, tapi jelas-jelas riba nasi'ah, alias riba karena penundaan. Ini dianggap dosa besar. Dasar pemikiran mereka itu beda banget sama DSN MUI. Mereka meyakini bahwa status emas sebagai uang itu bukan buatan manusia, tapi ketetapan dari Tuhan atau disebut saman khilqah. Karena ini ketetapan ilahi, maka sifatnya permanen, nggak bisa diubah oleh hukum negara atau pergeseran ekonomi manapun. Nah, karena emas dianggap uang abadi, maka setiap pertukarannya dengan uang lain harus tunduk pada aturan yang sangat ketat, tunai dan seketika, mesti dari tangan ke tangan.
Kalau ada jeda waktu sekecil apapun antara kita bayar dan kita benar-benar memegang emasnya, jeda itulah yang disebut riba nasi'ah dan itu haram. Jadi, menurut para kritikus ini, ada setidaknya 3 cacat fatal dalam transaksi emas digital. Pertama, jelas melanggar syarat yadan biyadin atau serah terima fisik. Kedua, ada resiko bank menjual emas yang sebenarnya belum mereka miliki sepenuhnya. Dan ketiga, akadnya jadi kabur, campur aduk antara jual beli dan titipan yang menciptakan ketidakpastian atau gharar. Oke, kita sudah lihat dua kubu yang berseberangan. Tapi ternyata ada pandangan ketiga nih. Pandangan yang bisa dibilang menjembatani atau bahkan membingkai ulang seluruh debat ini. Ini datang dari ulama besar Mesir, mantan Mufti Agung Syekh Ali Jum'ah. Pandangan beliau ini cukup radikal. Beliau bilang, dengar dulu, fungsi emas dan perak sebagai alat tukar utama itu udah hilang, sudah nggak relevan lagi. Sekarang, basis transaksi kita adalah uang kertas atau uang fiat. Jadi, aturan-aturan ketat soal riba yang dulu melekat pada emas, ya sudah nggak berlaku lagi untuk emas. Ini menunjukkan perbedaan metodologi yang sangat jelas. Kalau Ustadz Erwandi, pendekatannya tekstualis, apa kata teks hadis yaitu yang diikuti. Sementara Syekh Ali Jum'ah, pendekatannya realis. Beliau melihat teks dan realitas ekonomi modern atau waki. Bagi beliau, negara punya peran sentral mengatur keuangan. Sementara bagi kaum tekstualis, negara nggak bisa mengubah hukum Tuhan. Baik, sekarang biar lebih gampang dipahami, mari kita jajarkan ketiga pandangan ini. Kita bandingkan langsung poin per poin, biar kelihatan jelas di mana persisnya letak perbedaan mereka. Lihat tabel ini kan? Kelihatan banget bedanya. DSN MUI dan Syekh Ali Jum'ah sama-sama bilang boleh, tapi alasannya sedikit beda. Sementara Ustadz Erwandi tegas bilang dilarang. Perbedaannya bukan cuma soal hukum boleh atau tidak, tapi jauh lebih dalam. Tentang apa status emas hari ini dan bagaimana cara kita memahami aturan agama di tengah dunia yang terus berubah. Oke, setelah pusing mendengar 3 pendapat berbeda dari para ulama besar, sekarang pertanyaan paling penting, terus kita harus gimana? Apa artinya semua ini buat kita yang mau nabung emas? Begini, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, Anda perlu tahu bahwa perbedaan pendapat seperti ini adalah hal yang biasa dalam fikih Islam. Jadi, Anda punya pilihan, mau ikut otoritas resmi seperti DSN MUI atau mau ambil jalur lebih hati-hati mengikuti pandangan tekstualis. Kedua, kalau Anda tetap pilih emas digital, ada tipsnya nih. Sesekali coba tarik fisik emasnya. Ini untuk mengubah kepemilikan hukum jadi kepemilikan fisik biar hati lebih tenang. Dan ketiga, ada kabar baik dari sisi hukum negara. Emas digital Anda itu dianggap titipan atau wadiah, yang artinya lebih aman dan terlindungi dibandingkan uang tunai, kalau amit-amit banknya kenapa-kenapa. Pada akhirnya, semua kembali ke Anda. Debat emas digital ini bukan cuma soal halal haram, tapi juga memaksa kita bertanya pada diri sendiri. Dalam urusan keuangan, kita lebih condong kemana? Mengikuti fatwa otoritas resmi demi kemudahan, atau memilih jalan kehati-hatian demi memegang teguh teks-teks klasik? Nah, jalan mana yang paling sesuai dengan keyakinan Anda?